Oke, jadi ini adalah Poco X6 Pro yang sesuai dugaan dia goib. Kalau kita ketikkan aja di e-commerce Poco X6 Pro, di situ kita lihat kalau harganya itu di markup sampai 5,2 juta lebih. Padahal harga resminya itu 4,799 dan 499. Dan di official store-nya pun udah habis beberapa menit setelah launching, 5.000 terjual dan sekarang habis. Dan di video kali ini kita akan hajar dia untuk beberapa game. Ada game Android, ada game emulator PS2 yang emang berat. Apakah Poco X6 Pro ini kuat? Terus apakah dia akan panas ketika full load kita hajar game terus-terusan dan baterainya kayak gimana? Kita lihat aja. Tapi kita coba bedah dulu. Jadi si MediaTek Dimensity 8300 Ultra ini supportnya mentok kemana dan Poco ngeraciknya kayak apa? MediaTek Dimensity 8300 Ultra itu udah support sama LPDDR5X untuk memori RAM-nya dan untuk storage-nya juga udah support sama UFS 4.0. Dan Poco ngeraciknya juga mentok di situ. RAM-nya ini 12 GB LPDDR5X dan storage-nya 512 GB, setengah terabyte UFS 4.0. Ini biasanya ada di racikannya HP-HP flagship yang 8 sampai 10 juta ke atas. Untuk GPU-nya dia pakai ARM Mali G6515, chipsetnya itu terdiri dari 4 ARM Cortex A715 dan 4 Cortex A510. Terus kalau kita ngomongin performa, MediaTek juga punya teknologi yang namanya MediaTek Hyper Engine. Dengan Adaptive Game Technology 2.0 yang diklaim MediaTek 24% faster game scene change yang berarti frame per frame-nya gantinya lebih cepat dan 24% lebih hemat daya di full frame rate. Yang berarti walaupun full load dia masih stabil. Dan ini terbukti di benchmark sintetis sih. Karena ketika kita coba untuk CPU throttle selama 30 menit, hijau semua, aman. Dan yang menarik di 3D Mark Extreme Stress Test. Biasanya untuk HP-HP yang Antutunya itu di atas 1,2 juta. Terus kalau kita tes di Extreme Stress Testnya 3D Mark, itu nggak ada yang skornya di atas 90%. Tapi MediaTek bisa tembus di atas 99%. Yang kurang mentok paling di Wi-Fi karena MediaTek Dimensity 8300 Ultra itu udah support sampai Wi-Fi 6E tapi Poco ngasihnya chipset Wi-Fi 6. Tapi kalau menurut saya pribadi nggak masalah karena router saya pun juga masih Wi-Fi 6 dan kayaknya saya juga nggak bakalan ganti untuk 2 tahun ke depan karena Wi-Fi 6 menurut saya juga udah cukup. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita hajar dia untuk tes beberapa game berat Android dan juga beberapa game emulator. Pertama kita coba game yang kompetitif, game ringan dulu lah kayak Mobile Legends. Tapi yang menarik Mobile Legends ini dia kebukanya itu settingan Ultra. Jadi kita bisa main di FPS 120. Jarang loh ya HP under 5 juta yang kebuka settingan ini. Dan untuk average FPS-nya sih aman-aman aja ya. Drop FPS-nya itu nggak ada di angka di bawah 100. Jadi kita bisa main lebih smooth lagi di Mobile Legends. CODM juga kebuka 120 FPS. Grafik ultranya kebuka juga di sini. Dan kalau kita lihat average FPS-nya dengan chart yang ada di sini, untuk FPS paling rendahnya juga masih di atas 100 FPS. Mirip sama Mobile Legends. PUBG dia juga kebukanya di 90 FPS, tapi kalau kita lihat PUBG ini nggak kayak CODM tadi, jadi ada frame drop itu 2 kali, tapi masih oke karena frame dropnya itu nggak di bawah 40 FPS, masih terendahnya itu di angka 60 FPS. Lanjut kita coba di game Genshin Impact dengan grafiknya lowest, 60 FPS-nya aktif. Kalau kita lihat average FPS dia bisa dapat 59,3 dan untuk drop FPS terendahnya itu ada di kisaran 45 FPS. Angka yang juga masih aman. Ini tanpa cooling ya. Kalau kita lihat tanpa cooling, drop FPS-nya cuma sekali itu aja. Jarang banget untuk drop FPS, apalagi sampai di bawah 40. Kalau pakai cooling, average FPS-nya emang nggak terlalu nambah ya dengan 59,5 FPS. Tapi kalau kita lihat chartnya, drop FPS-nya itu makin rendah dan makin stabil karena drop FPS-nya itu di atas 50 FPS kalau kita pakai cooling. Dan ini saya coba untuk main sekitar 1 jam. Untuk game-game Play Store harusnya aman lah ya. Cuman bukan pengguna Xiaomi, bukan pengguna Poco namanya kalau nggak pengen nyobain sesuatu yang beda. Karena biasanya juga banyak yang sering tanya ke saya, kalau digunakan untuk main game emulator kuat gak? Jadi kita coba juga untuk main game emulatornya PS2. Kita coba dulu di game PS2, nama gamenya ini adalah Black dan hasilnya untuk average FPS
dia di kisaran 30 fps lah. Drop fps-nya itu cuma di kisaran 29 fps. Dan karena ini emulator, jadi kita nggak bisa paksain lagi si fps-nya karena ya tergantung sama emulatornya. Tapi untuk game PS2 dapat segini, dan kalau kita lihat chartnya dia nggak pernah turun di bawah 20 fps, ya ini udah oke banget sih. Lanjut ke game Downhill. Wah, siapa yang nggak tahu game Downhill ya? Karena dulu pas sekitar SMP itu saya sering bolos dan mainnya juga game Downhill. Nah, di game Downhill ini kita bisa settingannya itu di 60 fps dan fps rata-ratanya dia dapatnya di 59,7 fps, dan kalau kita lihat chart dari Perfdog-nya itu juga chart-chart yang aman. Dia nggak pernah turun di bawah 40 fps. Lanjut ke game PS2 yang lain yaitu Burnout. Di game ini juga aman, average FPS-nya dia dapat 59,8, nggak pernah drop FPS di bawah 55. Jadi kalau dari sini aja kita ngomongin performa, emang si MediaTek Dimensity 8300 dengan tuningannya Poco ini sulit kayaknya untuk dilawan sama brand lain. Terus kita coba di game yang dulu sempat viral juga ya di PS2 yaitu Resident Evil. Untuk average FPS dia dapat 32 tapi kadang naik di 61 FPS untuk maksimumnya ya. Dan fluktuatifnya itu sampai titik terendahnya di 16 FPS. Lanjut di game yang dulu juga sering bikin saya bolos yaitu Mortal Kombat. Ini juga game PS2. Untuk average FPS aman sih di game ini, dia dapatnya itu 58,7 FPS. Kalau untuk minimum FPS yang didapat di 44, jadi masih angka yang aman juga untuk dimainkan. Lanjut di game yang bikin stick cepat rusak yaitu Tekken, karena biasanya ya dipencet-pencet terus lah ya. Ini Tekken 4 game PS2. Untuk average FPS dia bisa dapatnya 59,9, untuk minimum FPS-nya itu ada di 58,9. Jadi buat yang suka main game Tekken PS2 pakai emulator, game ini sih aman jaya di Dimensity 8300 punyanya Poco X6 Pro. Lanjut kita coba juga di game Ratatouille ya. Ini game PS2, di sini dia juga aman-aman aja. Average FPS-nya di 50-an FPS, drop FPS-nya paling rendah 2 kali dia turun di 40 sama di 35 FPS kalau misalkan mainnya udah lumayan lama. Game-game Android lain kita coba di Modern Warfare, dia juga kebuka di settingan 120 FPS. Jadi kayak semua game Android itu kalau bisa 120 FPS ya gas 120 FPS gitu. Dan kalau kita lihat chartnya, average FPS itu dia dapat 119,5, untuk FPS paling rendahnya itu sekali aja dia turun di sekitar 90 fps, itu pun ketika ya loading. Sisanya aman jaya. Untuk game-game ringan ya kayak eFootball ini average fps dia dapat 59,9 fps dan aman-aman aja. Kalau kita lihat chartnya ini gak ada masalah sama sekali. Game football lain ada FC Mobile. Di FC Mobile ini average fps dia juga 59,9, hampir 60, dan chartnya seperti yang kalian lihat di sini gak pernah turun juga di bawah 50 fps. Sekarang kita coba game Netflix ya. Ya, jadi sekarang Netflix itu bisa main game juga. Ada game beratnya, dari dulu sih sebenarnya Netflix bisa main game. Tapi ada game yang menarik yaitu GTA San Andreas. Sekarang kalian nggak perlu pakai emulator lagi kalau main GTA San Andreas. Karena kalian tinggal main di Netflix aja dan nggak perlu bayar lagi. Tapi ya namanya game yang udah diadaptif ya jangan dibayangkan gamenya itu kayak PC ya. Karena untuk settingannya juga beda sama yang settingan PC. Dan untuk FPS-nya mentoknya ya ini, mentoknya di 30 FPS karena memang nggak ada settingan lain untuk merubahnya. Dan untuk average FPS dia dapatnya di 29,9 FPS. Kalau kita lihat chartnya ini juga aman-aman aja, dia nggak pernah turun di bawah 20 FPS. Walaupun scene-nya saya udah coba naik mobil atau naik sepeda dengan kenceng biar frame-nya padat, tapi aman juga. Terus game lainnya yang nggak berat di Netflix ini ada Laya Horizon. Di game Laya Horizon ini juga aman, average FPS-nya dia dapat 29,6 FPS dan chartnya turunnya itu di pertengahan aja, di sekitar 25-an FPS. Tapi sisanya juga aman. Terus ketika kita udah tes main game secara terus menerus dan kita rasa bagian permukaannya itu udah mulai anget, kita coba flare. Dan yang menarik untuk suhu permukaannya, gila sih, adem loh ya, karena suhunya itu masih di bawah 40 derajat Celcius. Dengan suhu tertinggi di bagian depan itu sekitar 38 derajat Celcius dan bagian belakangnya di 37 derajat Celcius. Padahal tes gamenya ini secara terus menerus, tapi memang di ruangan ber-AC yang ya temperaturnya itu sekitar 27 derajat Celcius. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja kita menyiksa chipsetnya Poco X6 Pro dengan MediaTek Dimensity 8300 Ultra-nya. Tapi ini yang varian 12GB 512 ya. Jadi kalau misalkan kalian beli yang 8256 dan tesnya beda, ya mungkin itu masalah memori RAM-nya. Temperatur ruangan ketika tes itu juga bisa buat hasilnya beda-beda. Dan dari sini kalau kita lihat bukan cuma di benchmark sintetisnya aja dia stabil, di CPU
CPU throttle dan dari debug dia stabil, tapi ketika in game meskipun mainnya lumayan lama itu juga masih aman-aman aja. Padahal tes emulator tadi kita nggak pakai cooling. Sayangnya untuk Poco X6 Pro ini dia nggak ada fitur bypass charging sih ya. Kalau misalkan ada fitur bypass charging, wah menurut saya kalau misalkan Poco mau nge-branding ini HP gaming nggak salah sih, karena performanya ini kayak untuk sebuah HP under 5 juta ini kayaknya dijual 5,2 juta aja. Kalau memang nggak ada barangnya, saya pribadi juga bakalan beli karena memang performanya seperti yang kalian lihat tadi sekenceng itu. Kalau 5,5 juta kayaknya nggak dulu deh, atau kalau sampai 6 juta ke atas nggak lah, kalian tunggu aja sampai harganya turun atau kalian tunggu batch kedua dari Poco. Karena kalau kalian terusin beli lagi harganya bakalan naik karena kan ya hukum ekonomi ya, supply and demand. Untuk video pengalaman dan juga reviewnya bentar lagi jadilah. Setelah kita tes ini kita upload video reviewnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai Poco X6 Pro ini, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti bakalan saya jawab di video reviewnya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.